Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang dan beribadah bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kami juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Dodi Wijaya dari pimpinan dan keluarga GPI sedang melayani pada pagi hari ini, dan Bapak firman Tuhan bagi kita pada ibadah kita. Dari Darwanto saat ini melayani di GPI Selatan, Tangerang. Kita tetap berdoa agar dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan senantiasa menjadi berkat bagi jemaat di Tangerang. Baik, Ibu terima kasih. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Mari kita selalu ikuti ibadah kita, kegiatan gereja kita. Ada Bible Study Sound yang selalu kita adakan pada hari Minggu pada pukul 18. Ibadah doa pada hari Rabu pada pukul 18 tetap di Serbaguna. Dan juga khotbah di Safari yang kita adakan setiap hari Sabtu pada pukul 5.30. Mari kita persiapkan hati kita bagi Tuhan. Kita membuka hati kita, pikiran kita. Kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dulu. Mazmur 125 pertama berkata, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, Dia Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat perlindunganmu Tuhan. Saat badai menerpa, Kau tidak bergoyah, karena Engkau selalu bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita semangat pujian ini. Engkaulah kekuatan.
Engkaulah keselamatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Kamu tetap berada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu, memberikan pujian sembah syukur kami ya Tuhan. Supaya Engkaulah Allah yang menerima setiap pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami hari tempat kudus-Mu ya Tuhan, Kau membuka hati kami, Kau membuka pikiran kami ya Tuhan. Bila Engkau yang bertahta di setiap pujian kami ya Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau, Engkau juga akan berkata-kata melalui firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga membuka hati kami ya Bapa. Ketika Engkau ya Bapa berfirman bagi kami, kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu Bapak Daudi Jaya Tuhan, yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Bila Kau pakai hamba-Mu ini yang Tuhan cara khusus ya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dengan apapun sampai hamba-Mu benar-benar Kau isturikan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap hati kami dan ibadah kami pada pagi hari. Terpujilah Kau ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita bercanda tanda tangan. Amin. Masih ada semangat sukacita? Amin. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Ada sukacita. Kita sama-sama bersukacita. Kita akan pujian kita bersuka dalam Tuhan.
sebab Allah telah memenangkan kita. Silakan dulu kembali bagi saudara terkasih. Kita tetap mengabdi kita bagi Tuhan. Saya puji teman kita pada bulan ini. Kita nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Ada bersama di semua tanda-tanda telah nyata, hujan akhir tiba. Allah sedang melawan umatnya. Langit telah mengundi, siap untuk dituai. Hanya jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, Anda sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Yang telah mengundi, siap untuk dituai. Hanya jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, akan sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, Anda sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Puji nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang 32. Mari kita sama-sama berkata 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Silakan kembali, Bapak Ibu kasih. Kita akan persiapkan diri kita memberikan persembahan perpuluhan kita.
Mari yang bertugas kami undang untuk masuk depan. Satu persembahan ada dua yang kita dapat pada hari ini. Yang berwarna merah untuk dana Natal, dan yang berwarna hijau untuk kas gereja dan perburuan. Mazmur pasal yang kelima berkata, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan kita datang, kita akan sama-sama pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Pada satu kegiatan apapun yang kita perlukan, kasih setiamu nyata bagiku, terima kebajikan setia bagiku, segala rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dinikmati karena kuasamu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dinikmati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih kembali. Terima kasih Tuhan yang dari kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku, alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena kuasamu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan semuanya ini Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan kami berdoa Tuhan akan terus pakai kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya harta kami, tapi diri kami yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyaksikan slide video dari lomba Natal kita pada tahun ini.
Baik, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau berpartisipasi, silakan menghubungi yang bertugas. Sudah kita lihat ada Mas Yohanes dan pelayannya. Ya, puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bagi Tuhan. Kita persiapkan kita untuk mendengar firman Tuhan yang dilayani oleh hamba-Nya Bapak Dodi Wijaya. Kita kembali ke pujian kita. Mengarilah kuasa Roh Kudus, mengarilah tempat ini. Kami memberikan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus mengagilah di tempat ini, mengagilah Roh Kudus di semuanya itu untuk mendewasakan kami dan membuat kami lebih mengenal Engkau dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar kami akan belajar lebih dalam lagi mengenai hamba-Mu Daud yang berkenan di hadapan-Mu, di hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan menjadi generasi seperti Daud yang akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini dan bukan siapa-siapa, dengan kuat kuasa Kudus-Mu saja Tuhan yang sulit dan langsung berbicara bagi kami semua. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih dan sukacita luar biasa bisa ada di sini. Ini saya harus ngaku ya, pertama kali saya di ruangan ini ya. Waktu Pak Irwanto mengundang, oke saya siap. Dulu sekali saya pernah kesini waktu mungkin belum menikah waktu itu. Saya lupa tempatnya di mana, tapi bukan di sini. Saya ingat itu waktu zamannya Pak Yosef Sumerto. Jauh, lama sekali itu ya. Jadi kami ucap syukur luar biasa, persetujuan yang luar biasa di pagi hari ini. Pagi-pagi juga tadi bukan kejaran ya, tapi mengejar ganjil genap duluan dijemput masuk. Terima kasih semuanya, Pak Tony, Bu Yani dan teman-teman semua yang luar biasa. Di hari yang sibuk, hari Minggu biasanya paling sibuk ya. Tapi sudah dimulai dengan pemberitaan firman Tuhan dan persekutuan dan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Langsung saja, karena saya tahu ini tidak akan berlama-lama karena ada hal-hal yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, Pak Irwanto memberikan kepada saya tema yang satu ayat ya, 1 Samuel 7:32. Satu ayat yang sesungguhnya kalau kita lihat maknanya itu ada tanda kutip kekurang ajaran. Bagaimana seorang pelayan yang namanya Daud, bagaimana seorang gembala yang namanya Daud ngomong begitu kepada seorang Saul yang adalah raja. Bayangkan ya, seorang gembala ngomong begitu kan. Jangan tawar hati, jangan takut. Mungkin generasi yang seperti ini pada zaman itu ya, kalau ya karena zaman sekarang ya, zaman itu ya, zaman sekarang saja kalau ada anak kecil ngomong ke bapaknya atau jangan takut bapak gitu ya, jangan takut bapak, itu seperti kurang ajar. Tapi kalau kita lihat di balik itu, kenapa dia begitu pede, kenapa dia begitu berani ngomong demikian kepada Raja Saul? Pasti ada sesuatu. Nah, konteks kita pagi hari ini adalah bagaimana kita sebagai suatu generasi. Generasi itu adalah turun-temurun yang dianggap mempunyai nilai yang sama, ya, mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai budaya yang mirip, bukan walaupun bukan sama tapi mirip. Satu generasi. Kalau di sekolah mungkin leading ya, angkatan generasi ini. Kalau kita generasi apa? Kita nggak masuk X, Y, milenial segala macam ya. Tapi kita mau bicara tentang generasi Daud, di mana kita akan mengacu kepada apa yang sudah Daud teladankan dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan ya, betul? Amin. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Nah, itu biarlah evaluasi buat diri kita semua. Daud sudah memberikan yang terbaik, walaupun dia juga gagal. Kita jangan bilang Daud selalu berhasil, tapi dia selalu memberikan yang terbaik, walaupun secara manusia dia pasti pernah gagal. Kita pun pernah gagal. Akan gagal pasti, tapi kita akan terus memberikan yang terbaik. Nah, ini yang akan kita lihat, bahwa kita tidak bisa hanya memberikan yang tersisa dari kita, tapi kita akan memberikan yang terbaik. Kita melihat teladan Daud. Kalau kita percaya dan beriman penuh kepadanya, kepada Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dengan segala keterbatasan kita. Daud pun demikian. Dan kita belajar dari kehidupan Daud,
seorang yang menurut 1 Samuel 13 ayat 14, waktu Samuel diutus oleh Tuhan untuk berkunjung ke rumah Jesse, Isai. Di mana Isai anak-anakmu? Karena Tuhan berfirman kepadaku, dalam salah satu anakmu itu akan menjadi seorang raja pengganti Saul. Isai punya 8 anak, 7 anak dibarisin sama Isai. Ini Samuel, bukan. Ini Samuel, bukan. Ini Samuel, bukan. Ada 7 dibarisin sama Isai, sama Isai kepada di hadapan Nabi Samuel. Ini semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada lagi kan? Ada di ladang sana. Ya. Lagi ngapain? Gangguan kambing. Tidak terpandang, tapi menurut pandangan Tuhan dia layak. Siapa dia? Ini orang yang kurang ajar tadi ya. Yang ngomong begitu kurang ajar, bukan kurang ajar dalam arti ngenyek ya, tapi dia begitu berani kepada Saul. Nah, kita akan belajar kenapa Daud begitu berani, begitu pede. Dan kita mau pastinya rindu untuk menjadi generasi yang seperti Daud ya, menjadi contoh. Yang pertama, Daud itu berani karena dia tahu dia bersama-sama Tuhan. Dia tahu itu, dia punya pengalaman itu. Daud seorang pemberani, bahkan Eliab kakaknya yang paling sulung. Ini kalau pakai terah ya, ini kokok yang nomor 1, abang nomor 1, mas nomor 1, Pak D-nya kalau disebut. Ini memang paling berani. Di ayat 7, di pasal 17 ayat 28. Daud dipandang berani, bahkan kakak sulungnya pun mengakui ini pemberani. Daud ada di medan pertempuran di antara Goliat ya, dengan bangsa Filistin, bukan karena dia ingin bertempur, tapi dia sedang disuruh oleh Isai ayahnya membawakan makanan. Daud, kakakmu yang bertiga, yang paling 1, 2, 3 itu lagi bertempur melawan Filistin, bawain makanan ya, baik ya. Daud baik, mungkin karena dipandang anak paling kecil gitu ya. Siapa di sini anak bungsu? Biasanya anak bungsu sukanya dikerjain gitu ya, suka dikerjain, disuruh-suruh gitu. Bawain makanan ya buat kakakmu. Mereka lagi berperang, wah. Lagi dia berjalan menuju medan perperangan itu, dia bukan untuk bertempur, bukan untuk berperang, tapi untuk melayani kakak-kakaknya yang tengah bertempur. Yang pada waktu itu sesungguhnya mereka sedang ketakutan karena Filistin sedang punya jagoan namanya Goliat yang tingginya 3 meter sejengkal. Nah, saya nggak tahu ini meter apa ini. Saya 170, jadi kira-kira 2 kalinya saya nih. Nah, bayangkan itu. Daud masih kecil, dari 8 bersaudara. Kalau kita telah lagi di firman Tuhan, dia masih kemerah-merahan. Bahasa Inggrisnya rubiness. Dia masih kemerah-merahan, masih muda, mungkin belasan tahun, belum sampai 20. Dia masih kemerah-merahan. Bahkan waktu Goliat melihat penantangnya, ini ngapain nih? Jadi makanan anjing aja gitu, makanan burung aja ini. Daud anak kecil ini. Tapi Daud berani karena dia bersama dengan Tuhan. Waktu dia tiba di medan pertempuran, kita bisa lihat bahwa suasana itu lagi mencekam. Suasana itu lagi ketakutan karena Goliat selama 40 hari dia menantang orang-orang Israel. Mana orang Israel? Lawan aku. Dan gak ada yang berani satu pun orang Israel. Gak ada yang berani satu. Tapi Daud bertanya, siapa dia? Goliat. Ditanya orang-orang itu sampai Eliab di ayat 17, di ayat 28, ayat 27 dan 28. Daud ngapain sih tanya-tanya? Ya, ngapain sih kamu bertanya seperti itu? Lalu Daud dengan pongahnya ya, dengan kenaifannya di ayat 29, aku kan hanya bertanya saja. Dia berani bertanya karena ini sesuatu yang harus ditaklukkan. Dia berani, dia tidak takut. Bapak Ibu Saudara, Daud bisa saja lari dari tantangan Goliat. Dia dengar Goliat yang begitu besar. Aku akan menemukan kamu, kata Goliat segala macam. Aku akan cincang segala macam tantangan itu, segala ancaman itu.
Daud bisa saja lari karena tugas dia apa tadi? Cuma ngantar makanan. Dia cuma ngantar makanan. Tapi Daud berani. Ini nggak benar. Ini nama Tuhan yang diolok-olok, bukan hanya bangsaku, tapi Allahku diolok-olok. Keberanian Daud ini pasti karena keyakinannya bahwa dia bersama dengan Tuhan. Kita lihat kisah ini kan luar biasa ya. Daud akan mengatakan di ayat-ayat selanjutnya ya, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau, kata Daud pada Goliat, dengan atas nama Tuhan Allah semesta alam. Dia tahu bahwa dia bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tantangannya buat kita adalah kalau kita tahu kita dalam kehidupan sehari-hari kita terlihat ada tantangan yang di depan kita, beranikah kita masuk? Beranikah kita menghadapinya? Beranikah kita mengalahkan tantangan itu? Kita belajar dari Daud. Kalau kita yakin bahwa kita adalah bersama-sama dengan Tuhan, kenapa nggak berani? Yang kedua, dia percaya diri. Dia percaya diri. PD-nya Paul, PD-nya mungkin melewat batas, batas normal. Balik lagi ya, ayat tadi, ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah sosok orang bertawar hati karena dia. Dia itu tidak boleh ya. Hamba ini akan pergi melawan orang Filistin. Ingat, Daud seorang pemain kecapi, gitaris ya. Gitaris kita di sana yang ngebobokin, meninabobokan Saul. Karena Saul kalau lagi pusing panggil Daud, main kecapi, tidur, bisa hilang rohnya atau suasananya enak gitu. Dia ngerti Daud itu cuma itu. Ya, Daud itu tugasnya cuma itu. Tapi seorang Daud dengan PD-nya berkata kepada raja, tapi dengan sopan. Saya waktu baca ulang-ulang sopan ya. Bukan engkau ya, janganlah engkau takut ya, tapi dia janganlah seseorang. Jadi janganlah orang yang apa, orang kita semua istilahnya. Janganlah orang Israel semua yang tidak usah takut, jangan takut hati. Dia pede sekali karena dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Karena hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia pede sekali. Dia mau maju. Dia berani, dia pede. Kepada saat Raja Saul, Daud mempercayai diri menceritakan pengalamannya sebagai gembala. Kalau kita lihat di pasal 17:34 sampai dengan 37, dia menceritakan, Raja, aku ini gembala. Kalau aku menjaga dombaku, ada singa yang menerkam, aku kejar. Saya nggak pernah masuk kandang singa, saya tidak tahu siapa yang berani ngejar singa di sini. Tapi Daud kejar, saya patahkan rahangnya. Kalau beruang mendatang, saya akan lawan dia. Daud begitu pede karena Tuhan beserta dia. Dia mengerti Tuhan ada bersama dengan dia. Kepercayaan diri dalam hal ini, kalau boleh dari sisi spiritual, iman dia. Karena pengalaman dan kehidupannya di dalam Tuhan, dia mengerti setiap ancaman di ladang, di padang gurun itu, waktu dia menggembalakan domba-domba, Tuhan sudah membuktikan bahwa dia walaupun kecil, dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan beruang. Ini kalau belajar parenting ya, kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak yang kecil untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya, dan dia akan lebih pede lagi, dia akan bangun kepercayaan dirinya. Dan Daud terbangun kepercayaan dirinya karena dia berserah sama Tuhan. Di tengah padang ditinggalin kakak-kakaknya yang 7 nggak menggembalakan, dia menggembalakan. Makanya dia mengatakan waktu Daud datangi bawa makanan, ngapain kamu di sini? Kamu kan harusnya pada domba-domba itu. Daud yang paling kecil, tapi dia disertai Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Oleh karena itu dia begitu pede ngomong kepada Raja Saul, jangan takut, aku yang akan pergi. Saya nggak bisa membayangkan Saul. Kalau saya jadi Saul, saya jitak ya, sombong amat gitu.
Tapi dia bukan sombong. Dia begitu pede, dia begitu beriman. Inilah yang kita mau dalam kehidupan kita. Bahwa kita beriman kepada Tuhan, percaya diri dalam Tuhan, berani menghadapi tantangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita tidak hanya ngomong bahwa kita berani, bahwa kita tidak hanya ngomong bahwa aku akan pergi Tuhan, aku akan menghadapi Tuhan. Daud tidak berhenti di situ, dia bertindak. Kisah ini, waktu saya mendapatkan tema ini kisah yang dari kita sekolah minggu paling bayi ya, sampai paling nanti senior sekali. Ini kisah yang boleh dikatakan abadi. Kisah seorang yang lemah melawan yang kuat. Kisah yang seolah-olah orang paling kuat pasti kalah sama yang lemah. Tapi saya mau koreksi, bukan. Ini bukan seorang yang lemah mengalahkan yang kuat, bukan. Ini adalah Tuhan memakai yang lemah. Tuhan memakai siapapun. Daud dalam konteks ini, Tuhan memakai kita dalam kehidupan kita, menghadapi Goliat kita. Mungkin apa? Pekerjaankah? Studikah? Kehidupankah? Rumah tanggakah? Tetangga kita, politik, negara. Itu kan Goliat yang ada di depan mata kita. Ekonomi, resesi, segala macam. Itu Goliat yang ada di hadapan kita. Berani nggak kita menghadapi tantangan itu? Pede nggak kita masuk ke dalam tantangan itu? Menghadapi itu, bahkan mengalahkan semua tantangan itu. Kita belajar dari Daud. Dia nggak cuma ngomong, aku berani Tuhan, aku berani Tuhan, aku siap Tuhan. Tidak. Dia stand up. Dia berani, dia maju. Kalau kita lihat lagi di ayat setelahnya itu, bahkan Saul pakai ini Daud baju perang, ini pedang, semuanya dipakai sama dia, perlengkapan itu. Tapi dia nggak nyaman. Dia minta izin siapa kasihnya Saul, dan dia pakai apa? Ketapel, batu. Dalam kehidupannya dia bisa mengalahkan Goliat yang 3 meter lebih tadi. Kita dapat belajar dari teladan Daud untuk hidup kita. Waktu kita sudah berpengalaman dengan Tuhan, waktu Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya, waktu Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan sudah memelihara kita di dalam setiap tantangan, waktu ada singa dalam kehidupan kita menyerang kita, kita sudah kalahkan. Waktu ada beruang dalam kehidupan kita sudah kalahkan, sudah kita atasi. Biarlah itu memupuk iman kita semakin pede, semakin beriman. Kalau nanti ada yang lebih tinggi lagi, Tuhan pasti akan memakai saya lebih lagi. Itulah generasi Daud. Itulah generasi Daud yang akan berani menghadapi semua tantangan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang memakai. Ini bukan anak kecil mengalahkan orang besar, bukan. Tapi Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, bisa memakai siapa saja untuk mengalahkan yang terbesar sekalipun. Tantangannya buat kita. Kita kembali ke 1 Samuel 16 ayat 13, kita baca. Samuel mengambil tanggung yang berisinya itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah syukur Tuhan atas Daud. Saya kembali waktu pemilihan calon raja tadi ya. Dari 8 anak Isai, 7 sudah dipresentasikan, tapi nggak lolos screening. Yang lolos screening yang berkenan kepada Tuhan adalah yang justru tidak dipandang, namanya Daud. Tapi dia mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan urapan Tuhan. Sesungguhnya itu adalah gambaran kita semua, bukan? Siapa kita?
Apakah yang paling beriman? Apakah yang paling gagah? Apakah yang paling pintar? Apakah yang paling cantik? Apakah yang paling ganteng, paling kaya, paling segalanya? Apakah itu yang diperkenan Tuhan? Belum tentu. Yang diperkenan Tuhan adalah yang seperti Daud, yang berserah penuh kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan pengurapan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan Daud tahu itu. Saudara-saudara pun, kita semua pun harus tahu, kalau kita ada di tempat ini, kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan itu, sesungguhnya urapan itu sudah terjadi atas kita. Amin. Urapan itu sudah terjadi atas kita. Kita ini adalah Daud. Yesus pun disebut sebagai anak Daud, karena urapan Tuhan itu ada. Dan kita akan berani menghadapi semua tantangan itu dan berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup tidak semakin mudah, hidup semakin sulit. Banyak prediksi luar biasa yang menakutkan kita. Tapi saya mau menantang di sini, buat kita semua termasuk saya, bahwa kita akan menghadapinya step by step. Kita akan menghadapinya Goliat tersebut dengan berani, dengan percaya diri, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong. Inilah generasi yang kita harapkan, dan dia ini menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kami bahwa hamba-Mu Daud yang walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun penuh dengan dosa, tapi Engkau berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau tahu hati Daud adalah hati yang berpaut padamu. Bahkan di Mazmur dia mengatakan bahwa dia begitu rindu kepada setiap firman-Mu, kepada hadirat Tuhan, dan merenungkan firman-Mu hari lepas hari. Dan biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, sebagaimana kehidupan Daud sudah berkenan di hadapan-Mu, biarlah kehidupan kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami anak kecil, kami bukan siapa-siapa, tapi karena Kau sudah pakai kami bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami. Dan kami saat ini Tuhan berdoa, menaikkan doa kami sebagai umat-Mu, kesatuan tubuhnya Tuhan. Untuk dengan hati kami yang terdalam, kami mendoakan bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menaruh kami di bangsa yang luar biasa, di bangsa yang kami cintai, kami kasihi, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk semua bapak-bapak pemimpin bangsa, dari presiden, wakil, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT. Semua Tuhan Kau urapi mereka, Kau akan tolong mereka mengatur jalannya pemerintahan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Kau akan ungkap, Kau akan tindak ya Tuhan. Kami ucap syukur bahwa pemimpin kami belakangan ini pun menunjukkan keseriusan untuk bisa melakukan yang terbaik, mengungkap semua kejahatan-kejahatan itu. Tuhan akan berkati mereka dengan hikmat-Mu, menolong agar kiranya semua kebijakan mereka dapat menjadi menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara ekonomi, secara pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia dan seluruh gereja yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pimpinan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai, sudah panggil untuk mereka menjadi penyalur pemberitaan firman, menjadi gembala-gembala bagi domba-domba yang Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan dan terus hati yang takut pada Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka dapat menggembalakan domba-domba Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan membawa mereka untuk bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan saja. Berdoa untuk seluruh tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan pakai Taman Safari Indonesia untuk terus menjadi berkat dan menjadi kemuliaan nama Tuhan dengan cara-caranya Tuhan. Agar kiranya ini terus menjadi teladan bagaimana sebuah konservasi dapat menjadi berkat bagi kelestarian lingkungan hidup. Mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan juga penyertaan Tuhan di lainnya Tuhan, dan pengembangan berikutnya Tuhan yang akan tolong. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelayanan dari JBC, Tuhan akan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Ada tempat-tempat baru yang dibuka, dirintis, didewasakan, dan Tuhan akan pakai semuanya itu dapat menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat persiapan Natal yang akan kami lakukan di beberapa waktu ke depan. Tuhan akan tolong kepala sidang, seluruh petugas, seluruh pelayan, semuanya kiranya Tuhan akan berkenan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, semua pribadi di dalam gereja ini, kalau setiap ada pergumulan, Tuhan akan menolong dan pakai kami Tuhan menjadi sahabat bagi mereka untuk bisa mendengarkan, berbagi beban dan bahkan ikut turut menanggung beban mereka. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menutup doa ini Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan saja kami mau menjadi generasi baru. Kami mau menjadi keturunan Daud, orang yang dengar kebenaran kepada Tuhan, orang yang gagal tapi mau datang kembali dan bertobat kepada Tuhan, bahkan mau dipulihkan oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan secara lebih dan lebih lagi. Tuhan, kami mau menjadi Daud dan berani, pede menghadapi segala tantangan itu. Inilah kami Tuhan Yesus, pakailah kami. Kami siap untuk kembali ke dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan akan melayani kami. Tuhan, ulanglah bagi rahmat kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang terus menghiburkan, dan tentunya kasih besar dari Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan kita akan terus dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Janjimu
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilayani oleh Bapak Doni Wijaya. Terima kasih para penanya hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Ada sedikit informasi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, informasikan pada saat ini dimohon untuk tinggal sebentar untuk bagi teman-teman yang berpartisipasi dalam Natal.